Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya hingga saat ini. Allah beri nikmat iman, Islam, kesehatan, hadirnya bulan Ramadan hingga hari ke-23 ini. Sebuah kenikmatan yang besar. Begitu banyak nikmat Allah yang tidak akan mampu kita hitung. Lalu apakah kita tidak menjadi hambanya yang bersyukur? Salam dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Mereka adalah generasi terbaik yang dikeluarkan di tengah-tengah umat manusia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Mereka generasi terbaik yang patut kita contoh sepak terjangnya dalam mengarungi kehidupan dunia ini menuju akhirat. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dari Jumat ke Jumat, Jumat penuh keberkahan, di bulan penuh berkah juga. Khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan jamaah sekalian, marilah sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik bekal menghadap Allah hanyalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekalah kalian dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tak terasa hari ke-23 telah kita jalani hingga saat ini di bulan Ramadan. Bulan penuh keberkahan, bulan penuh ampunan, bulan dilipat gandakannya semua amalan, bulan dibukakannya pintu surga, bulan ditutupnya pintu neraka, bulan di mana setan dibelenggu, bulan di mana memberi makanan berbuka mendapatkan ganjaran pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Bulan yang terdapat malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Bulan yang selalu kita rindukan setiap tahunnya dan sudah memasuki babak akhir, sudah memasuki mendekati garis finish, sudah memasuki 10 hari yang terakhir. Pertanyaannya, jawab dari masing-masing kita. 22 hari yang telah kita lalui, apakah target, apakah tujuan diwajibkannya berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, orang-orang yang beriman, apakah kita telah meraihnya menjadi orang-orang yang bertakwa? Apakah bulan Ramadan sebagai bulan turunnya Al-Quran telah menjadikan diri kita hingga hari ke-22 yang telah kita lalui menjadi pribadi yang dekat dengan Al-Quran, membaca Al-Qurannya, menghatamkannya, mentadaburinya, membaca tafsirnya. Bulan di mana setiap amalan dilipat gandakan, amalan sunnah bernilai wajib, amalan wajib dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Semuanya hadiah sahih. Pertanyaannya, dengan segitu banyak fadilah keutamaan hingga hari ke-22, sekarang masuk hari ke-23,
Sudahkah kita termotivasi? Sudahkah kita tergerak melakukan hal-hal kebaikan yang ada, kewajiban, sholat 5 waktu, hal-hal yang sunnah, menjaga sholat rawatib setiap sholat 5 waktu, sholat sunnahnya, sholat tarawihnya, sholat malamnya, membaca Al-Qur'annya dan sebagainya. Dan di kesempatan yang mulia ini, izinkan khotib menyampaikan bahwasanya Ramadan ini sebagai tema yang telah disebutkan tadi sebagai bulan pembentukan karakter. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mumpung belum berakhir Ramadan ini, marilah sama-sama kita sadari sesungguhnya diwajibkannya berpuasa selama 30 hari dan diikut sertakannya juga segala macam keutamaan di dalamnya. Bukan tanpa tujuan. Ayatnya jelas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dalam hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan penuh perhitungan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni segala dosa yang telah lalu. Tujuan utamanya jelas, terpampang dengan jelas. Tapi permasalahannya, apakah semua itu kita sadari? Apakah semua itu terinternalisasi dalam diri kita? Dalam ayat yang lain tentang pelarangan khamr, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan pelarangan khamr secara bertahap, melarang para sahabat yang saat itu belum terjadi larangan khamr secara mutlak. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat atau mengerjakan salat dalam kondisi mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian tahu apa yang kamu ucapkan. Orang mabuk definisinya tidak sadar apa yang diucapkan, tidak paham esensi salat, oleh karena dilarang mabuk atau minum khamr. Pada saat itu pelarangan khamr secara bertahap, lalu nanti akhirat turun pelarangan khamr secara mutlak. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, pun dengan ibadah puasa 30 hari ini, sadarkah kita apa yang telah kita lakukan, apa yang kita jalani selama 30 hari ini? Tentunya ada rahasia besar. Kenapa berpuasa angkanya 30 hari? Bukan 10 hari, bukan 20 hari. Bukan juga seminggu. Ada apa di sana? Angka 30 hari itu. 29 atau 30 hari. Ternyata ilmu psikologi modern telah menemukan fakta yang mengejutkan, bahwasanya ternyata diwajibkan kita berpuasa selama 30 hari atau sebulan penuh itu sesungguhnya membentuk kebiasaan baru. Dan kebiasaan baru itu merangsang otak kita, membuat jalur baru di dalam otak kita. Selama 30 hari itu baru terbentuk jalur otak untuk kebaikan. Selama 30 hari baru bisa terbentuk jalur itu, dilakukan selama 30 hari. Itu baru permulaan. Ketika karakter ingin menjadi kuat, maka harus dilakukan selama 66 hari atau kurang lebih 2 bulan. Barulah karakter takwa itu nempel, terinternalisasi pada diri kita. Oleh karenanya, kenapa 30 hari Ramadan setelah takbiran tiba-tiba musnah begitu saja, runtuh apa yang telah dilakukan selama 30 hari di bulan Ramadan. Contoh runtuhnya apa? Yang paling mudah adalah 1 Syawal Idul Fitri, nanti sholat subuhnya kesiangan. Runtuhlah 30 hari kebiasaan yang telah dilakukan. Padahal sesungguhnya kalau jalurnya benar, selama 30 hari terbentuk, niscaya sebagai pembuktian bahwa saya jalur
keistiqomahan, jalur membentuk perubahan karakter dari kebiasaan terbentuk harusnya tanggal 1 Syawal itu salat subuhnya tidak kesiangan. Sebelum salat Id, sebelum salat subuh, bangun di waktu sahur, memperbanyak istighfar. Itu sebagai bukti jalur kebiasaan itu membentuk karakter, awal mula karakter. Bukti yang kelihatan, nyata. Nanti kita lihat, kita buktikan pada diri kita masing-masing. Tanggal 1 Syawal waktu subuh, sudahkah kita bangun di waktu sahur dan sholat subuh berjamaah? Kalau itu belum, maka sesungguhnya jalur pembiasaan selama 30 hari itu yang membentuk karakter, cikal bakal membentuk karakter, cikal bakal membentuk orang yang bertakwa, niscaya itu rusak jalurnya. Oleh karenanya, dari tahun ke tahun, belasan tahun Ramadan yang kita alami, bahkan bisa jadi puluhan tahun Ramadan yang kita alami, tidak pernah membentuk diri kita menjadi pribadi yang bertakwa. Karena jalurnya rusak. Pembiasaan 30 harinya gagal. Ketika 30 hari itu terbentuk pembiasaan, maka terbentuklah awal karakter. Dan nanti akan dikuatkan dengan puasa Syawal 6 hari. Man shoma Ramadhana thumma atba'u sitta min Syawal kana yaumin ad-dahr. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan kemudian summa atba'u sitta min Syawal, kemudian mengikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, sebagaimana dia berpuasa sepanjang tahun. 30 tambah 6 sama dengan 36 hari. Konsep kebaikan dalam Islam, mengapa Nabi bilang puasa Ramadan diikuti dengan puasa Syawal 6 hari sebagai puasa sepanjang tahun? Karena konsep dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 160. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, maka diganjar asyru amsalihha, 10 kebaikan atau 10 pahala. Wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Barang siapa yang mengerjakan dosa atau keburukan, maka diganjar 1 keburukan saja. Wa hum la yuzlamun. Sesungguhnya tidak dicelakailah kalian. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. 36 hari, 30 tambah 6 hari di bulan Syawal, dikali 10, kita dapati angka 360. 360 itu setara dengan jumlah hari dalam setahun. Dalam tahun Masehi 365 hari. Dalam tahun Hijriah 355 hari. Berada dalam interval 1 tahun. Oleh karena hadis Nabi ini benar. Puasa Ramadan 30 hari ditambah puasa Syawal 6 hari seperti puasa sepanjang tahun. Nah, pembuktian yang kedua, membuktikan jalur pembiasaan kita membentuk karakter di bulan Ramadan ini menjadi karakter yang bertakwa, karakter baik, adalah apakah kita nanti di bulan Syawal melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal. Sebagai tanda, sebagai sinyal, apakah jalur pembiasaan membentuk karakter terbentuk dalam hidup kita. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, semoga tujuan utama ibadah Ramadan dengan segala keutamaan di dalamnya yang selalu kita rindukan, yang selalu kita impikan bertemu dengannya, membentuk karakter mulia, karakter baik, yaitu ketakwaan, yang segala kebaikan berhimpun di dalamnya, bisa kita raih dengan cara yang pertama tentunya terus memupuk keimanan kita, dan yang kedua menyadari sesadar-sadarnya. Sebagai tadi yang telah khotib sampaikan, jangan sampai ibadah kita tidak paham apa esensinya. Sebagaimana analogi bahwasanya dilarangnya sahabat sholat dalam kondisi mabuk, tidak mengerti apa yang diucapkannya. Sebagaimana kita berpuasa tidak mengerti tujuan berpuasanya buat apa. Na'udzubillah min dzalik, semoga Allah kuatkan kita semuanya
beri hidayah kita, inayahnya untuk senantiasa bisa mengisi Ramadan ini di sisa-sisa hari ini, 7 hari ke depan dengan maksimal. Menjadikan Ramadan ini adalah Ramadan terbaik sepanjang hidup kita. Kita niatkan, kita kuatkan, azamkan tekad kita. Ramadan ini adalah Ramadan terbaik. Membaca Al-Quran yang terbaik. Tilawahnya adalah tilawah yang terbaik. Sedekahnya sedekah yang terbaik. Salat malamnya salat malam yang terbaik, dan seterusnya. Sehingga nanti terbentuklah jalur pembiasaan yang berbuah menjadi karakter, yaitu karakter takwa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa radallahu an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sahabati ajma'in wa an tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibul da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa tamnim taqsirana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimis salah.